pagi, Mbak. Selamat pagi, Sus. Ya, perkenalkan, saya perawat Liana Oktaviani. Di sini saya berdinas dari jam 8 sampai jam 2 siang. Nah, sebelumnya bisa sebutkan nama Mbak. Nama saya Ina ya, Sus. Biasanya suka dipanggil apa? Ina aja, Sus. Ya udah, saya panggil Ina ya. Ya, Sus. Nah, untuk hari ini apa yang Mbak rasakan? Semalam saya tidurnya tidak nyenyak, Sus. Kok nggak nyenyak? Kenapa? Iya, Sus. Soalnya semalam saat saya mau tidur, saya tiba-tiba mendengar suara yang menakutkan, Sus. Oh gitu, ya udah. Untuk hari ini kita berbincang-bincang mengenai suara-suara yang menakutkan yang Mbak dengar semalam ya. Nah, mau berbincang-bincangnya di mana? Di sini aja, Sus. Oh ya udah di sini. Untuk waktunya sekitar 10 menit saja ya. Iya, Sus. Nah, kalau Mbak mendengar suara-suara yang menakutkan tadi, apakah suara itu nyata atau bagaimana? Suaranya itu nggak ada wujudnya, Sus. Suara itu berasal dari belakang pintu kamar saya, Sus. Oh, seperti itu. Nah, kalau mendengar suara itu, apa yang Mbak lakukan? Saya hanya diam saat mendengar suara-suara menakutkan itu. Dan kemudian suara itu kok masih ada. Dan setelah itu saya menangis dan saya berteriak-teriak. Apakah dengan menangis atau berteriak-teriak itu suaranya akan hilang? Suaranya itu masih ada, Sus. Malah suaranya itu makin keras. Oh gitu. Ya udah, nanti saya memberikan bagaimana cara untuk agar tidak takut ketika mendengar suara-suara yang menyeramkan tadi ya. Nah, cara-caranya itu ada 4. Yang pertama itu menghardik atau menolak suara-suara yang menakutkan tadi. Yang kedua itu minum obat dengan benar. Yang ketiga itu berbicara dengan orang lain. Nah, yang keempat itu melakukan kegiatan sehari-hari yang biasa dilakukan oleh Mbak. Nah, yang pertama kita lakukan itu yaitu menghardik atau menolak suara-suara yang menakutkan tadi. Nah, caranya itu kita menutup kedua telinga kita menggunakan kedua tangan, lalu memejamkan mata sambil berbicara, "Tidak, saya tidak takut dengan suara palsu itu." Kayak gitu. Yes. Apakah Mbak bisa lakukan? Coba. Ya. Yang pertama saya lakukan tutup telinga saya dengan kedua tangan saya, dan yang kedua saya pejamkan mata saya sambil mengatakan, tidak, saya tidak takut dengan suara palsu itu, tidak, seperti itu ya, Sus. Oh iya, benar, Mbak sudah bisa melakukannya. Nah, itu Mbak bisa dilakukan setiap hari. Nah, untuk berapa lamanya itu tergantung Mbak maunya berapa. Kira-kira berapa? 2 kali aja deh, Sus. Oh ya udah, Mbak bisa melakukan yang tadi saya ajarkan itu 2 kali dalam sehari. Sus. Nah, untuk ketika malam hari ini kan, kalau malam hari kan sepi, nggak ada orang kan, maksudnya nggak ada orang itu barangkali orangnya tidur. Nah, Mbak kan tidak bisa cara teriak-teriak bilang begitu kan. Nah, Mbak bisa melakukannya dengan pelan-pelan saja. Yang penting Mbak yakin dengan suara-suara itu bukan dari suara yang nyata. Iya, Sus. Nah, nanti saya berikan ini ada buat Mbak menulis ataupun yang menjadwalkan apa yang tadi saya bilang kan, tadi katanya 2 kali dalam sehari. Nah, Mbak bisa tulis di sini untuk agar tahu apakah dilakukan secara efektif ataupun tidak. Nah, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Sus, nggak ada yang mau ditanyakan. Oh ya udah, untuk hari ini saya cukupkan. Namun untuk besok saya akan kembali ke sini untuk melakukan langkah ataupun cara yang kedua, yaitu memberitahu bagaimana cara obat yang benar. Nah, kira-kira waktunya kapan untuk besok? Besok pagi aja deh, Sus. Pagi aja, ya udah. Nanti pagi sekitar jam 10 saya kembali ke sini ya. Ya, Sus. Udah, terima kasih. Selamat pagi. Iya, sama-sama. Selamat pagi, Sus.